Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat pesantren di edisi Tadarus Pesantren. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang isu pesantren ramah anak. Jadi sebenarnya pesantren itu sejak dulu sudah ramah anak menurut saya, karena dari kecil santri-santri masuk ke pesantren dengan dinamikanya, ada yang masuk itu memang anak baik-baik, ada yang masuk pesantren juga awalnya di rumah memang anak kurang baik, sehingga di pesantren berkumpullah miniatur masyarakat. Ada santri itu yang rajin, ada santri itu yang kurang rajin, ada santri itu yang berakhlak, dan ada santri yang kurang berakhlak, sehingga menjadi PR bagi pengasuh dan pengurus serta guru-gurunya menghadapi santri yang berbagai macam warna itu. Perkenalkan, saya Dr. Nur Yasin Siratal Mustaqim MA, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah 3 Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kembali ke topik, yaitu pesantren ramah anak. Di pesantren kami, untuk agar antar santri itu tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh, maka kami berusaha untuk menjadikan mereka seakan-akan saudara antar santri. Jadi di awal masuk mereka sudah diajari untuk saling menghormati, saling menyayangi antar temannya. Di tempat kami juga sudah tidak ada santri yang membawa uang, jadi baik yang kaya maupun miskin sama-sama tidak bawa uang. Jadi mereka tidak tahu latar belakang temannya ketika santri baru, ya. Jadi sama-sama merasa bersama di sana. Kemudian yang ada isu bullying itu, kami juga mempunyai program supaya anak-anak tahu betul bagaimana rasanya kalau kena bully, atau efeknya kalau kena bully itu. Mereka diajari supaya membuat konten atau video, sehingga mereka menjadi pelaku. Ada yang jadi aktor pembuli, ada aktor jadi yang dibully. Yang endingnya supaya mereka paham bahwa efek bully itu sangat besar bagi seseorang, sehingga nanti kedepannya mereka setelah melakukan kegiatan itu tidak melakukan bullying kepada siapapun. Sahabat pesantren yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya pertama kali menjadi pengasuh pesantren, sempat pikiran itu pusing, ya, sumpek mikiri santri yang kurang tertib. Alhamdulillah ketemu guru. Waktu itu saya sowan ke almarhum Kiai Haji Muhammad Qayyim Ya'qub. Beliau meneguhkan hati saya bahwa tugas kita itu hanyalah menyampaikan ilmu. Kalaupun nanti santrinya dengerin yang kita sampaikan, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita sampaikan lagi sampai dia diberi hidayah oleh Allah. Jadi tugas kita hanya menuturi atau menasihati, tapi yang memberikan hidayah sehingga dia bisa menerima nasihat tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, saran beliau,
selain menasihati juga mendoakan anak didik atau santri kita agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Dapat nasihat tersebut, saya akhirnya lebih ringan mikirnya ketika ada santri yang masih belum bisa akhlaknya baik, itu menjadi memaklumi dan mencarikan solusi untuk supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang berakhlak baik. Di tempat kami, ketika terjadi konflik, pasti ya, yang namanya orang hidup itu pasti ada konflik, apalagi antar anak dan anak yang masih belum dewasa pikirannya, mesti ada konflik antar teman. Nah, untuk memberikan pelajaran mereka ketika mereka bertengkar, kami menggunakan metode mengungkapkan unek-unek masing-masing santri. Jadi ketika di kamar tersebut ada permasalahan antar teman, maka masing-masing diberi waktu untuk mengeluarkan unek-uneknya. Contoh, mungkin si A tidak senang dengan si B. A bilang, saya tidak suka dengan si B karena si B ini kalau punya makanan, contohnya, dia tidak mau berbagi dengan yang lain gitu. Jadi masing-masing anggota di kamar tersebut mengungkapkan semua unek-uneknya untuk didengar oleh semuanya, sehingga masing-masing tahu apa yang di hati temannya. Setelah itu, setelah semuanya menyampaikan unek-unek tersebut, pengasuh atau musyrifahnya memberikan pelajaran bahwa agar masing-masing bisa menghargai atau menghormati keinginan temannya. Ini yang kami lakukan, usaha kami supaya mereka selalu rukun, ya, selalu rukun antar temannya. Ya, namanya usaha, tetap kadang-kadang masih ada saja santri yang masih dihinggapi oleh akhlak yang kurang baik tadi. Selain itu, kami juga membuat salah satu pengajian kami itu adalah sesuatu hal yang terjadi saat itu. Jadi ketika ada anak saling bermusuhan, maka nanti kita bacakan Al-Qur'annya, hadisnya bagaimana akibatnya kalau orang bermusuhan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu langsung mengena pada santri-santri ketika ada kejadian di pondok, kemudian dibahas secara ilmiah, diambilkan dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah usaha-usaha kami yang bagaimana supaya santri itu jadi rukun, sehingga kerasan di pondok, kerasan ngajinya, harapannya mereka dapat ilmu manfaat dan nantinya bisa disebarkan di lingkungannya masing-masing. Terima kasih sahabat pesantren yang berbahagia. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan semua pemirsa. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.